Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya, kawan-kawan? Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya teman-teman, karena cuaca di sini ya sedang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas dan sebagainya. Namun tetap memberikan kita semangat untuk menjalani perkuliahan pada siang hari ini ya. Baik, untuk TM ini sudah TM berapa ya? Sudah TM kedua ya. Setelah kemarin mata kuliah kritik sastra feminis yang diampu oleh Ibu Kaila. Apakah masih ada yang ingat materi kemarin? Oh iya, ada yang bilang ke saya kalau kemarin Ibu Kaila sakit, jadi ditunda dulu ya pertemuannya. Baik, berarti ini saya langsung menyampaikan di pertemuan yang kedua ini mengenai teori pasca kolonialisme. Semangat ya teman-teman, semangat, karena materinya saya desain semenarik mungkin dan agar teman-teman bisa lebih aktif dan interaktif gitu, partisipatif gitu di kelas saya ini nanti. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya baru mengajar di kelas teori pasca kolonialisme ini ya. Mohon maaf, teori sastra pasca struktural. Nah, dengan materi atau tema topik pada siang hari ini yaitu teori pasca kolonialisme. Oke. Langsung saja perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Fadila Khusnul Naimah. Teman-teman bisa memanggil saya Bu Fadila atau Bu Fa, gitu aja gak apa-apa. Oke, baik, untuk materi teori pasca kolonialisme sudah saya upload di Hebat ya. Nanti jangan lupa teman-teman untuk membuka Hebatnya dan membaca-baca materinya. Nanti ada yang, ketika teman-teman mengalami kesulitan, boleh menghubungi saya ya. Nomor saya sudah ada di grup, jadi nanti silahkan teman-teman berkontak dengan saya. Saya sangat-sangat bersedia dan sangat terbuka untuk kita semuanya berdiskusi gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja teori pasca kolonialisme. Adakah teman-teman yang ingin memberikan argumen, memberikan pendapatnya mengenai apa itu teori pasca kolonialisme? Apa yang ada di pikiran teman-teman ketika saya mengucapkan teori pasca kolonialisme? Mungkin setelah kemerdekaan Bu, atau mungkin pasca kolonial, ketika kolonial masih di Indonesia, ketika kolonial sudah pergi dari Indonesia. Nah, kurang lebih mungkin teman-teman seperti itu ya. Nah, tapi teori pasca kolonialisme ini adalah teori yang sangat-sangat kompleks. Betul sekali, teori ini teori ini berkembang setelah adanya pasca kolonialisme yang digunakan untuk media perlawanan dari standar-standar atau konsep-konsep teori-teori yang dibuat oleh Barat atau oleh kolonial. Nah, untuk itu saya ada cuplikan sedikit film tentang masa-masa kolonialisme. Jadi nanti teman-teman bisa mengambil beberapa nilai-nilai dari film-film ini yang sangat-sangat relate atau relevan dengan teori pasca kolonialisme. Oke, saya putarkan ya. Praktek kawin campur, sah atau tidak sah, juga pergundikan yang melahirkan anak-anak Indo macam Surhoff, Robert Mellema, dan adiknya Annelies bukan barang baru di tanah Indis. Tapi Nyai Ontosoroh, dia benar-benar membuat pemikiran modernku berhenti berputar. Nah, sebelum itu, adakah yang ingin berbagi cerita atau berbagi pendapat, argumen, atau opini mengenai film-film tadi? Boleh ya, nanti bisa di-share. Ya, karena kita terbatas daring ya, mungkin bisa di-share di kolom komentar, atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, boleh nanti kita pertemuan minggu depan ya. Sepertinya pertemuan minggu depan kita bisa berdiskusi secara tatap muka ya teman-teman. Yang pertama kita menyoroti film ini adalah film Bumi Manusia yang dirilis pada tahun 2019, dan of course dan tentu saja film ini diadaptasi oleh buku karya Pramudia Anantatur yang berjudul Bumi Manusia. Serupa ya. Dan yang di film ini ya tidak jauh juga dengan
di bukunya. Kan dari buku kita visualisasikan dalam bentuk film. Nah, seperti latar-latarnya, latar tempatnya, latar suasananya, latar waktunya itu kan terjadi pada zaman kolonialisme, termasuk juga di bukunya ya. Lalu ada juga tokoh Minke, tokoh yang dari kalangan priai yang bisa mengenyam pendidikan di HBS School, sekolah Belanda, dan juga memiliki gaya atau pemikiran yang seperti orang-orang kolonial, seperti orang-orang barat ya. Lalu ada juga Nyai Ontosoro yang kehilangan haknya sebagai seorang anak dari analis, kemudian tidak punya hak di depan pengadilan, tidak punya pendidikan, tidak punya hak atas tanah-tanah atau segala hal yang dikerjakannya selama ini dari Tuan Melema. Itu sangat-sangat membuktikan bahwa masa-masa kolonialisme praktik-praktik hal serupa itu memang terjadi, dan teori-teori ini nanti sebagai perlawanan dari apa itu konsep-konsep yang telah dibuat oleh standar-standar orang-orang barat atau orang-orang kolonialisme. Kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa berdiskusi lebih lanjut ya ketika nanti tatap muka, apakah ada yang dibingungkan atau ada harusnya Minke itu nggak terlalu modern Bu, atau lebih ke ya fitrah dia sebagai seorang anak priayi ya, seperti itu. Tapi kan kembali lagi Minke ingin apa ya? Minke ingin berubah, ada yang berubah di dalam tatanan sosial masyarakatnya seperti itu dengan mengadopsi pemikiran-pemikiran dari orang-orang barat atau orang-orang kolonialisme. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu next, nah ini adalah apa itu koloni, apa itu kolonial, dan apa itu kolonialisme. Jadi teman-teman bisa membuka KBBI-nya ya, yang artinya semuanya sudah tertera sebenarnya di situ. Apa itu perbedaannya? Ini secara konsep dasar terlebih dahulu ya teman-teman. Koloni itu bisa juga disebut sebagai tanah jajahan, daerah penempatan penduduk, lalu daerah tempat pengasingan, tempat penyembuhan. Kemudian ada juga kelompok orang yang bermukim di daerah baru yang merupakan daerah asing. Lalu ada juga kawanan binatang yang tinggal di suatu daerah yang hidup yang saling berdekatan satu sama lain. Nah, kurang lebih itu pengertian-pengertian dari koloni. Lalu menganut dari pengertian nomor 4, ketika kita bergabung dalam kelas seperti ini ya, walaupun daring, tapi kita analogikan, kita asumsikan bahwa kita sedang pertemuan tatap muka ya teman-teman. Kita berkumpul dalam satu ruangan, dalam satu kelas teori sastra pasca struktural. Nah, untuk itu kan kita dari berbagai daerah ya. Misalnya saya sendiri dari Madiun, ada juga teman-teman yang dari Surabaya, dari Lamongan, dari Gresik, kemudian dari Ngawi, dari Magetan, bahkan di luar Jawa juga ada. Nah, ketika itu bermukim di satu tempat, kita mengelompok dalam kelas teori pasca struktural, dan kita tetap membawa identitas kita itu, seperti saya bahasanya Matraman, ada juga area-area yang arean. Nah, teman-temannya arean, mohon maaf. Nah, itu sebenarnya sudah bisa digolongkan sebagai koloni. Kita itu dalam satu kelas itu disebut sebagai koloni. Koloni belajar. Kurang lebih seperti itu. Lalu apa itu kolonial? Kolonial itu bersifat jajahannya. Sifat-sifat jajahan kan ya merusak, menjajah, menjarah, kekerasan. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu dikaitkan dengan sifat-sifat jajahan, sifat-sifat kolonial. Nah, lalu apa itu kolonialisme? Seperti yang kita tahu, isme yang berakhiran isme itu kan seperti komunisme, marxisme, sosialisme, kolonialisme, imperialisme. Nah, itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu mungkin? Nah, isme itu adalah suatu paham atau suatu aliran. Jadi, apa itu kolonialisme? Kolonialisme itu adalah suatu paham tentang penguasaan negara atas daerah atau bangsa lain atau wilayah lain dengan tujuan apa? Untuk menguasai negara tersebut. Nah, itu yang dinamakan kolonialisme. Seperti ya kolonialisme Belanda, kolonialisme Spanyol ya. Tapi paling berpengaruh ya masa-masa Belanda ya. Masa-masa kolonial Belanda ya teman-teman. Oke, next kita ke apa itu pasca kolonialisme. Sudah dari artinya pasca kolonialisme, pasca kan artinya sesudah ya. Dan jadi pasca kolonialisme itu adalah sesudah.
Untuk poin yang pertama adalah periode berakhirnya kolonisasi di seluruh dunia. Apakah iya? Pertanyaan saya adalah simpel sekali. Apakah kita sudah merdeka? Sudah Bu, kan kita sudah merdeka secara formalitas ya, karena di undang-undang, di dokumen-dokumen negara kan sudah tertulis kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Mengapa masih ditanyakan apakah kita sudah merdeka? Nah, secara tidak langsung kan kita sudah merdeka memang secara formalitas ya, tetapi apakah kita benar-benar sudah merdeka? Belum teman-teman, penjajahan itu masih ada sampai sekarang. Dari mungkin penjajahan secara bahasa, secara budaya, secara pakaian, gaya bahasa, standar-standar kecantikan yang ada di Indonesia ini. Apakah semuanya sudah merdeka? Apakah kita sudah bebas dari hal-hal seperti itu? Belum. Jadi jejak-jejak warisan-warisan kolonial itu masih ada sampai sekarang. Bahkan ada juga yang sampai ke dampak psikologisnya. Nah, nanti kita akan bahas ya. Untuk itu pasca kolonialisme, kita asumsikan bahwa itu berakhirnya seluruh kolonisasi di seluruh dunia. Lalu pertanyaan saya, apakah Gaza, negara Palestina itu sudah merdeka? Lalu bagaimana kita bisa mencantumkan di Undang-Undang Dasar bahwasanya kemerdekaan di atas dunia harus dihapuskan? Kita masih ada tanggungan itu loh. Itu yang menulis leluhur-leluhur kita, pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu. Jadi sebenarnya penjajahan di atas dunia itu belum selesai. Bukan secara fisik, bukan secara materi, tapi secara psikologi. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu juga poin kedua, semua tulisan yang berkaitan dengan pengalaman kolonial. Lalu juga teori. Jadi di pasca kolonialisme itu ada juga teori-teori yang digunakan untuk menganalisis problematik pasca kolonial. Nah, kurang lebih seperti itu dari pasca kolonialisme. Baik, seperti yang telah saya singgung tadi ya, bahwasannya penjajahan atau kolonialisme itu selalu meninggalkan dampak-dampak psikologis. Jadi penjajahan itu tidak hanya penaklukan secara fisik, tapi juga penjajahan secara jiwa, dan itu digolongkan oleh seorang ahli dari luar negeri, namanya Frantz Fanon ya kalau tidak salah. Nah, itu menggolongkan ada dua dampak. Yang pertama dampak psikologis, dan yang kedua ada dampak sosiologis. Nah, untuk yang pertama ada dampak psikologis, yaitu yang pertama ada inferiority complex atau rasa rendah diri kolektif ya, yang biasanya menganggap bahwa budaya barat itu lebih modern, lebih maju, pokoknya standarnya yang tinggi. Sebagai standar orang-orang yang ada di dunia ini itu beranggapan bahwa budaya barat yang dibawa oleh orang-orang barat itu adalah budaya yang paling dominan, yang paling bener lah, yang paling maju, yang paling modern. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga itu akan membuat kita menjauhi budaya-budaya kita sendiri yang dianggap tradisional, yang dianggap masih kuno, tertinggal, dan sebagainya. Nah, itu akibat dari dampak psikologis dari kolonialisme. Terus yang kedua ada alienation atau keterasingan dari identitas, seperti adanya kebijakan politik etis yang membuat sebagian elit terdidik barat tetapi terpisah secara identitas dari rakyatnya. Itu seperti halnya dengan seperti halnya pada di novel Bumi Manusia atau di filmnya tadi, seperti tokoh Minke ya. Sebenarnya dia itu orang pribumi atau bumi putra, tetapi dia terdidik dan juga memiliki gaya kepemimpinan, gaya pemikiran dari orang-orang barat. Nah, itu kan menyebabkan 50-50 ya, dia juga pro ke kita sebagai orang pribumi dan juga ke pemikiran-pemikiran orang-orang barat. Nah, itu juga yang ada juga dampak psikologisnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga ada internalis rasisme. Sudah jelas ya bahwa stereotip bahwa orang pribumi itu orang-orang malas, terus kemudian ada warna kulit terutamanya yang dianggap orang-orang barat putih berarti lebih orang-orang yang berkulit putih kan lebih cerah. Nah, biasanya dianggap sebagai orang-orang yang berkelas, yang berkedudukan tinggi, yang bersih,
ya digolongkan sebagai orang-orang yang berkelas lah ya yang tadi. Oh ya, yang tadi saya lupa. Yang alienation tadi ada juga bahasa Belanda yang digunakan sebagai administratif ya, sebagai administratif di masa kolonialisme itu. Biasanya orang yang bisa berbahasa Belanda seperti yang dilakukan oleh Minke, dia menulis dalam bahasa Belanda, dia berbicara dengan bahasa Belanda, kan dianggap sebagai bukan sejajar tetapi lebih sedikit diunggulkan atau lebih sedikit menonjol daripada pribumi-pribumi biasanya. Yang artinya pribumi itu terdidik lah, mempunyai pemikiran, mempunyai gaya yang seperti orang barat. Seperti contohnya yaitu seperti Minke yang bisa berbahasa Belanda, menulis dengan bahasa Belanda. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu setelah tadi internalisasi rasisme itu juga ada trauma kekerasan kolonial. Nah, trauma kolektif lah ya, seperti adanya dulu kerja paksa ya, tanam paksa, kerja rodi, seperti militer-militer. Nah, kurang lebih seperti itu yang membuat kita trauma sampai saat ini ya, biasanya tentang kekerasan. Lalu juga memori turun-temurun tentang penjajahan yang membentuk ketakutan terhadap otoritas pemerintahan atau birokrasi yang otoriter. Nah, kurang lebih seperti itu kan juga warisan-warisan dari Belanda ya. Ya, kurang lebih seperti itu dampak psikologisnya. Oke, tadi dampak psikologisnya ya. Sekarang ada dampak sosiologis dari kolonisasi. Yang pertama adalah stratifikasi sosial kolonial. Orang-orang kolonial itu di Indonesia memberikan apa ya, kalau bahasanya sekarang seperti kasta ya, kelas-kelas sosial ya, kurang lebih seperti itu. Bahwasanya ada 3 kelas sosial atau stratifikasi sosial dalam struktur kolonialisme pada saat itu. Yang pertama itu adalah orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa itu menempati kelas atas, posisi atas ya. Terus yang kedua adalah orang-orang yang keturunan Chinese, Tionghoa atau juga Arab mungkin. Ya seperti blasteran lah ya. Itu sebagai, ya kalau sekarang namanya mungkin Cindo ya. Nah, itu digolongkan sebagai kasta yang nomor 2. Kemudian yang ketiga itu adalah pribumi atau bumi putra. Nah, itu adalah kelas-kelas orang-orang Indonesia asli ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana kita yang mempunyai sumber daya manusianya, kita juga mempunyai sumber daya alam yang melimpah, kenapa kita mau digolongkan sebagai kasta terendah padahal kita yang punya semuanya ya? Yaitu sekali lagi adalah dampak dari hegemoni atau kekuasaan dari penjajah atas daerah jajahannya. Nah, nanti kita akan bahas lagi di dalam teori-teori kata kunci dari teori pasca kolonialisme. Lalu apa itu dampaknya ya? Dampaknya sekarang dalam stratifikasi sosial kolonial, yang pertama sudah jelas kesenjangan ekonomi. Yang kaya makin kaya, yang miskin malah makin miskin. Nah, itu yang pertama, kesenjangan ekonomi. Ya, Indonesia adalah negara dengan kaya sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, tetapi kesenjangan ekonomi menjadikan Indonesia sebagai negara yang berkembang ya, tidak negara maju. Nah, masih berkembang lah, kurang lebih seperti itu. Yang kedua apa? Akses pendidikan yang tidak merata. Coba kita bandingkan pendidikan yang sekarang kita enyam di perguruan tinggi atau sekolah-sekolah tinggi yang ada di Jawa terutama dengan yang ada di Papua. Sangat berbeda jauh dari jumlah tenaga pengajar, kualitas tenaga pengajar, lalu ada juga fasilitas sarana dan prasarana dari sekolah atau bangunan tersebut. Itu kan sudah otomatis berbeda. Jadi akses pendidikannya juga tidak merata. Bahkan ada juga daerah-daerah di luar Jawa yang masih belum tersentuh haknya untuk menerima pendidikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu ada juga prasangka etnis antar kelompok. Ya, mungkin kita flashback lagi, ada juga perang-perang antar suku ya, antara suku Dayak dan juga suku Madura pada saat itu. Nah, itu menciptakan rasa superioritas dan juga inferioritas. Superioritas misalnya suku A lebih dipandang sebagai suku yang keras. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin orang-orang yang berbicaranya keras ya orang-orang Madura, orang-orang Batak, Medan. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu orang Jawa, orang yang kalem, lembut dan sebagainya. Orang Sunda juga kurang lebih seperti itu. Nah, itu prasangka-prasangka dari etnis ya. Baik, untuk selanjutnya adanya terbentuknya elit terjajah. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan dampak psikologis tadi, yaitu alienation ya. Bagaimana kelompok ini tuh disebut sebagai native intellectuals menurut Fanon, yang
pribumi yang berpendidikan barat tetapi tidak sepenuhnya bagian dari penjajah ataupun rakyat. Jadi masih 50-50 gitu teman-teman. Yang terlihat pada kaum priayi yang terdidik oleh barat, oleh sekolah-sekolah barat ya. Mereka mengadopsi gaya hidup, pemikiran dari orang-orang barat, dari orang-orang Eropa. Tetapi juga akhirnya yang memimpin nasionalisme negara-negara kita yang mempunyai sifat nasionalisme itu juga dari kalangan-kalangan priayi tersebut, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, R.A. Kartini, lalu juga ada Dr. Sutomo. Dr. Sutomo kan dulu kan kedokteran UNER kan juga dari orang-orang Eropa, orang-orang Belanda. Lalu juga ada Ki Hajar Dewantoro, nah dan sebagainya, itu sebagai salah satu contohnya. Lalu ada juga yang ketiga, ada disintegrasi budaya lokal. Nah, bagaimana kolonialisme itu memutilasi budaya di Indonesia ya. Pada dasarnya aturan-aturan kolonialisme itu membatasi aktivitas budaya yang dianggap sebagai kuno, mistis. Nah, terutama mistis ya, bahwasanya di Indonesia kan masih menganut mistisme, masih menganut ajaran-ajaran tradisional yang dari nenek moyang dan dari leluhur kita, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang kuno, tertinggal dari pemikiran-pemikiran modernnya si orang-orang barat, orang-orang Eropa. Lalu banyak juga sehingga tradisi-tradisi itu banyak yang terpinggirkan ya teman. Lalu juga ya berkenaan dengan standar modernitas dari kolonialisme barat. Lalu juga ada ketergantungan ekonomi. Nah, apa itu ketergantungan ekonomi? Ya kok tidak lebih dari kita yang masih menggantungkan impor dari luar negeri, yang mana itu juga menguntungkan negara-negara penjajah ya. Nggak mungkin kita menerima impor dari misalnya Bangladesh, Bhutan, atau negara-negara yang mungkin di bawah kita, atau negara-negara yang ya mungkin sedang berkembang. Oke, boleh, tapi ya kita otomatis kita menerima impor banyaknya dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa yang lainnya, Belanda mungkin, ada juga China, walaupun China mungkin masih digunakan berkembang ya, atau saya belum update sih sebenarnya. Kalau India juga beberapa masih impor, cuman kan India negara yang sedang berkembang, bukan negara maju. Nah, setelah kita mempelajari dampak psikologis dan juga dampak sosiologis dari kolonialisasi di Indonesia ini, sekarang kita ke kata kunci yang menjadi bagian terpenting dari teori pasca kolonialisme ini. Ada beberapa poin yang nanti akan saya jelaskan. Yang pertama adalah relasi kuasa. Relasi kuasa sekarang ini pengetahuan digunakan sebagai alat kekuasaan. Pengendalian atas narasi-narasi bahasa, budaya, dan juga identitas, yaitu adalah cara untuk mempertahankan dominasi atau kontrol atas penjajah untuk negara jajahannya. Untuk itu, dalam teori pasca kolonialisme digunakan teori relasi kuasa itu digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengetahui bagaimana kekuasaan itu bekerja, terutamanya dalam konteks atau hubungan pasca kolonialisme antara negara bekas penjajah dan juga negara bekas jajahannya. Tentu itu akan menggambarkan bagaimana kekuasaan bergerak kan. Juga ada relasi struktural hierarkis yang membagi pihak yang dikuasai dan juga menguasai. Apa contoh simpelnya? Contoh simpelnya adalah relasi kuasa antara guru dengan murid, orang tua dengan anak, lalu ada dokter dengan pasien, terus juga negara dengan warga negara, lalu ada juga tempo dulu ada kolonial dan juga pribumi. Baik, lalu yang kedua ada apa? Orientalisme, sesuai namanya Orient. Nah, orientalisme adalah cara pandang barat terhadap kita sebagai orang timur. Nah, teori tersebut dicetuskan oleh ahli teori yang bernama Edward Said. Nah, itu mengkonstruksi dan juga merepresentasikan timur sebagai sesuatu yang eksotis, primitif, yang berbeda dari barat. Nah, itu orientalisme bisa digarisbawahi sebagai cara pandang barat ya terhadap timur atau terhadap kita. Lalu kita sebagai orang timur juga sering digambarkan dengan mistis, kemudian nepotisme dan juga kekerasan. Nah, itu semua apa sih? Itu semua pengetahuan yang
yang menurut POV, kalau bahasa sekarangnya itu POV atau cara pandang Barat terhadap Timur itu yang diproduksi oleh mereka sendiri, oleh kolonial sendiri, oleh kolonial Barat, yang mana itu tidak netral dan itu terkait dengan stereotip. Mereka melabeli kita dengan hal-hal seperti itu ya, seperti pribumi, orang-orang yang primitif, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terbelakang, pemalas dan sebagainya. Terus juga ada juga yang kalau misalkan sekarang di konten-konten TikTok kan ada juga yang memberikan stereotip cara pandang masyarakat sekitar terhadap orang Jawa, misalnya Jawa sama dengan hama. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, itu adalah cara pandang atau POV. Orientalisme itu cara pandang Barat terhadap kita orang Timur. Nah, selanjutnya adalah Oksidentalisme. Sudah jelas ya, tadi orientalisme, sekarang oksidentalisme. Jadi apa sih oksidentalisme itu? Oksidentalisme itu adalah cara pandang Timur terhadap Barat. Jadi oksidentalisme itu adalah kebalikan dari orientalisme. Juga sebagai bentuk perlawanan terhadap orientalisme. Kita memberikan cara pandang bagaimana orang Barat itu seperti apa sih. Nah, itu dari POV kita sebagai orang Timur. Nah, untuk itu sebagai respon dari orientalisme. Lalu juga tujuannya itu untuk apa sih? Yang pertama adalah untuk mengakhiri dominasi pemikiran Barat, lalu juga membebaskan diri dari rasa inferioritas dan juga mengembalikan kesetaraan peradaban. Karena kan orang-orang kolonial kan datang ke Indonesia terutama untuk menjajah itu kan mereka menganggap budaya mereka menganggap orang-orang Barat itu sebagai orang yang superior atau yang lebih beradab gitu, sehingga ingin memajukan peradaban, tetapi caranya dengan menjajah, dengan melakukan kekerasan, dengan melakukan penjarahan dan sebagainya. Terus juga contohnya dari oksidentalisme, kita memandang orang Barat ateis, kebanyakan juga tidak memiliki agama, rasa spiritualnya juga kurang. Kemudian orang-orang Barat juga dikaitkan dengan seks bebas dan sebagainya. Lalu orang-orang Barat juga kita asumsikan orang-orang Barat itu orang yang individualis atau juga yang egois. Nah, kurang lebih seperti itu. Teori atau kata kunci selanjutnya adalah eksotika. Nah, sesuai dengan namanya ya, eksotika, mesti kita mengasumsikan bahwa itu eksotis. Kalau kita mendengar kata eksotis kan yang terlintas di pikiran kita kan orang yang mungkin berkulit gelap, atau misalkan orang Papua orangnya berkulit gelap. Nah, orang eksotis ya selalu diasumsikan terhadap warna kulit ya. Padahal eksotika itu sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, itu sebagai artinya itu sebagai yang lain, kemudian berbeda, asing, aneh juga bisa terlihat seperti itu. Nah, jadi eksotika itu dimunculkan oleh konstruksi atau pemikiran orang-orang Barat, dan eksotika itu dipahami sebagai konstruksi Barat terhadap Timur, terhadap kita sebagai orang Timur, orang yang aneh, terbelakang, eksotis tadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh konsep-konsep orientalisme dari Edward Said. Nah, pandangan Barat itu mengenai eksotisme itu membenarkan atau menjustifikasi atau melanggengkan dominasi mereka kolonial, sehingga menciptakan jarak antara peradaban Barat dan juga Timur. Nah, eksotika juga menjadi justifikasi ideologis bagi imperialisme dan kolonialisme. Tidak banyak yang tahu ya bahwasanya eksotika itu adalah standar atau stereotip yang diberikan oleh Barat kepada kita orang Timur. Coba kita pikirkan secara logika. Misalkan kita orang Timur, kita memang kulitnya lebih gelap daripada orang-orang berkulit putih atau orang-orang Eropa di sana. Nah, ketika Timur lebih superior, ketika Timur lebih berkuasa daripada Barat, lalu kita melabeli orang berkulit putih itu dengan eksotis, apakah itu bisa? Ya, bisa. Ya, karena itu sendiri itu sebagai alat kekuasaan atau alat dominasi dari Barat yang
memberikan stereotip atau memberikan label kepada kita orang timur sebagai eksotis, sebagai sesuatu yang lain yang berbeda dari warna kulit mereka, yang berbeda dari warna kulit putih, yang artinya kita mempunyai warna kulit yang lebih gelap. Makanya kita disebut sebagai eksotis. Ketika itu dibalik, ketika kita berpikir secara logis dalam artian eksotis secara KBBI, secara konseptual, itu makna itu juga akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap orang barat. Kita juga sebenarnya bisa membalikkan keadaan kita, memanggil mereka sebagai eksotis, memiliki kulit eksotis juga bisa kalau kita mempunyai dominasi atau mempunyai kekuasaan terhadap barat, terhadap orang-orang barat. Nah, sebenarnya konsepnya seperti itu. Lalu di sini saya akan memberikan contoh gambar ya. Contoh gambar, oke. Nah, ini adalah gelaran kontes kecantikan yang ada di dunia ya, yang ada di dunia yaitu Miss Universe. Yang di sini berbagai macam warna kulit ya. Kita bisa lihat ada yang berkulit gelap, berkulit putih, ada yang seperti kuning-kuning langsa dan sebagainya. Eksotis itu selalu digambarkan warna kulit, padahal tidak hanya sebagai warna kulit ya. Karena konsep dasarnya itu adalah yang lain, yang berbeda, yang asing. Nah, kurang lebih seperti itu. Tetapi mereka orang-orang yang mungkin termakan oleh standar-standar barat kan mesti mengasumsikan bahwa eksotisme itu adalah orang-orang yang berkulit gelap. Nah, kurang lebih seperti itu. Di Miss Universe ini juga banyak yang mengalami rasisme ya. Rasis terhadap warna kulit banyak sekali. Lalu saya akan menayangkan sebuah video yang mana nanti juga akan menjadi referensi teman-teman untuk terutama mengenai warna kulit ya. Ya, standar kecantikan di Indonesia apa sih? Sangat-sangat banyak dan beragam ya. Standar kecantikannya sekarang seolah-olah ya yang cewek cakep itu katanya yang langsing, yang tinggi, yang putih. Itu sebabnya kenapa produk kita semuanya mungkin juga banyak berbicara tentang whitening kan. Ini nih baru keluarin produk nih. Dan gue against itu. Respect your own color. Don't ever change your color. Gitu. Jadi tidak boleh merubah warna kulit, tidak boleh menipiskan kulit. Tapi gimana kalau ada perempuan yang merasa, kan ada juga tuh suara-suara tentang perempuan yang merasa, loh, kita pengen cantik emang kenapa? Kita pengen perawatan, kita pengen memutihkan kulit dan teknologinya ada, why not? Masalahnya nggak ada. Kalau di BP POM ya, begitu kita masuk ke whitening itu pasti di-reject, nggak boleh. Karena memang nggak safe. Dan nah ini mungkin agak sensitif informasi yang gue sampaikan ini. Obat-obat yang biasa dipakai untuk whitening itu biasa tidak ada BP POM-nya. Cek. Makanya gue selalu kalau ada pasien nanya, dok, saya mau whitening aman nggak? Cek aja ada BP POM nggak. Kalau nggak ada ya jangan. Dari video tadi sudah terlihat ya bahwasannya orang-orang yang ingin sekali berkulit putih kan termakan standar oleh orang-orang barat. Makanya banyak sekali misalkan orang-orang yang membeli body lotion, kemudian dari yang sekarang lagi hype-nya adalah suntik putih ya, infus whitening dan sebagainya. Kan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tompi bahwasannya infus whitening atau suntik putih itu tidak ada yang BPOM. Jadi sangat-sangat dianjurkan untuk melihat lebih lagi, melihat secara critical thinking apakah itu aman digunakan atau justru sebaliknya. Nah, teori selanjutnya adalah ambivalensi. Apa itu ambivalensi? Ambivalensi diartikan sebagai suatu perasaan yang tidak sadar saling bertentangan terhadap situasi yang sama atau terhadap seseorang di waktu yang sama. Jadi sesuai dengan namanya ya, ambivalensi, yaitu ambigu. Nah, pernah terfikirkan ambigu? Nah, ambivalensi dari kata ambigu artinya sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang tidak pasti. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu juga ambivalensi ini adalah suatu upaya untuk mencari sesuatu identitas, yang mana identitas itu bisa kita peroleh dari kebiasaan-kebiasaan penjajah atau kebiasaan-kebiasaan kolonial ya, yang dipelajari dari orang-orang Eropa atau orang-orang Barat. Tapi ya tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dari tradisi kita sendiri. Nah, itu sebagai konsep dari ambivalensi. Lalu apa itu contohnya? Seperti dalam film atau novel Bumi Manusia pada tokoh Minke ya.
tokoh Minke ini orang yang mengagumi modernitas pemikiran-pemikiran orang-orang Eropa, orang-orang Barat, tetapi juga menolak ketidakadilan yang dilakukan oleh para kolonial. Nah, jadi sebenarnya konsep dari ambivalensi ini mengagumi tapi sekaligus juga menolak. Lalu juga misalkan orang-orang, sebenarnya ada ketakutan juga sebenarnya orang-orang Barat mohon maaf, orang-orang ya seperti Minke tadi, orang-orang timur kita ya sebenarnya mengagumi orang-orang pemikiran mereka, keterbukaan modernitas mereka, tetapi di satu sisi kita juga benci ketidakadilan yang dilakukan oleh mereka. Lalu juga misalkan dalam suatu hubungan, nah misalkan ingin punya pasangan tapi takut dikecewakan. Nah sebenarnya hal-hal seperti itu juga lumrah. Misalkan kita Gen Z misalkan mengikuti standar-standar TikTok, kan kebanyakan seperti itu ya. Denial lah, pengen ini tapi takut dikecewakan dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk dari konsep ambivalensi. Teori selanjutnya adalah hibriditas. Sesuai dengan namanya ya, hybrid. Biasanya kan ada orang yang bekerja secara hybrid, bekerja secara dua sisi ya. Yang pertama mungkin WFH, work from home, itu kan bisa bekerja dari rumah. Ada juga yang bekerja di kantor atau WFO, work from office. Nah kurang lebih seperti itu ya, dari pengertiannya hibriditas itu apa sih? Yaitu menyatukan dua atau lebih budaya di satu ruang kultural ya, yang menghasilkan pencampuran dengan tujuan yang politis. Atau bahasa simpelnya adalah hibriditas ini merupakan konsep perkawinan silang ya. Biasanya perkawinan silang antara, kalau kita flashback di zaman kolonialisme, adalah perkawinan silang antara orang-orang Eropa dengan orang pribumi atau dengan orang Indonesia, misalkan Tuan Melema dengan Nyai Ontosoro dan sebagainya. Nah itu juga bisa membentuk hibriditas. Jadi identitas peranakan Indonesia ya, Eropa, pribumi. Jadi konsep hibriditas ini sebenarnya hampir sama dengan asimilasi, pencampuran dua budaya yang menghasilkan budaya baru. Ya seperti contohnya juga ada Minke itu tadi yang mendapat pendidikan Barat, tetapi juga Minke ini masih memihak ke orang-orang pribumi karena dia sendiri adalah dari kalangan pribumi atau dari kalangan priai yang terdidik oleh Belanda. Lalu konsep selanjutnya adalah mimikri. Apakah ada yang masih ingat mimikri itu apa? Kalau kita flashback di pelajaran SMA, mimikri itu adalah cara bunglon mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya ya. Nah sudah jelas kan artinya peniruan. Jadi bunglon itu kan meniru sesuai dengan lingkungannya. Nah, mimikri ini adalah konsep yang sama pula yang dicetuskan oleh Homi Kababa ya. Nanti bisa searching siapa itu Homi Kababa. Itu diperkenalkan oleh beliau konsep mimikri itu yang merujuk pada tindakan subjek terjajah meniru budaya dan perilaku penjajah sebagai strategi perlawanan yang kompleks dan ambivalensi. Jadi peniruan ini ya tidak meniru secara keseluruhan, tetapi ya hanya sebagian saja, tidak meniru keseluruhan. Dan juga masih mempertahankan budaya yang sekarang. Nah, konsep ini juga mimikri ini juga respon terhadap konsep orientalisme dari Edward Said. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu juga sebenarnya mimikri ini menyoroti tumpang tindih ya. Jadi di mana kita sebagai orang yang terjajah itu menggunakan alat penjajah untuk melawan penjajah dari kebiasaan penjajah. Kita tiru, amati, lalu kita jadikan itu senjata untuk melawan mereka. Nah, kurang lebih seperti itu. Apa sih contohnya dari mimikri itu? Ya, kita menggunakan style jazz Eropa, ala-ala Eropa, memakai topi, memakai tongkat dan sebagainya. Lalu juga berbicara seperti orang-orang Belanda, bersikap seperti orang Belanda. Dan ya contoh realnya kita kembali lagi ke Minke. Minke orang yang bisa bersekolah di HBS School Belanda pada waktu itu, lalu juga mengadopsi cara berpikir orang-orang Belanda, mengagumi pemikiran-pemikiran mereka. Tetapi Minke ya dianggap sebagai orang pribumi, tidak lebih dari itu, sebagai orang pribumi, namun kelasnya agak sedikit naik karena pribumi yang terdidik oleh pendidikan Belanda. Lian atau The Others, Lian
ya sudah jelas dari namanya, lian, lainnya, atau kalau dalam bahasa Jawa liane, the others dalam bahasa Inggris itu artinya lain. Jadi sesuatu yang lain gitu secara konsep bahasa ya. Tapi dalam perspektif teori pasca kolonial ini, dikotomi diri dan lian itu menempatkan barat sebagai diri dan timur sebagai lian. Yaitu juga dibahas oleh Edward Said, siapa tadi? Pencetus teori orientalisme. Nah, itu menggarisbawahi bahwa konsep lian ditentukan oleh the Occident. Siapa the Occident itu? Amerika, Prancis, dan juga Inggris. Ya, negara-negara besar, negara-negara maju di Eropa sana ya. Dan juga perkataan mereka dari the Occident itu memposisikan sebagai diri yang memiliki kuasa untuk menentukan siapa saja sih yang lian atau yang lain yang berbeda dari mereka ya. Otomatis timur, kita sebagai orang timur masuk dalam lian yang dicetuskan oleh the Occident tadi. Nah, itu adalah konsep dari lian. Tapi secara konsep menyeluruhnya itu lian juga bisa diartikan sebagai kondisi yang tidak sama, yang dianggap asing atau tidak biasa, dan pihak pusat tentang bagaimana sesuatu itu diterima atau tidak. Nah, jadi sebenarnya lian itu juga dipengaruhi oleh konsep stereotip atau pelabelan. Baik, selanjutnya ada diaspora. Nah, ini saya berikan satu gambar bagaimana, ya siapa dulu ini, ada yang tahu nggak? Ini adalah pemain timnas Indonesia yaitu Rafael Strijk. Ya, posisinya kita tahu sebagai striker timnas Indonesia ya. Banyak dari timnas Indonesia sekarang ini adalah pemain naturalisasi. Betul atau enggak? Iya betul, karena yaitu bagian dari diaspora. Kita bisa melihat berita-berita memberitakan pemain-pemain naturalisasi seperti ini adalah pemain diaspora. Ya, itu tidak salah dan itu juga benar. Pemain naturalisasi juga pemain diaspora. Lalu pengertian diaspora itu sebenarnya apa sih? Pengertian diaspora secara KBBI itu adalah orang yang menetap atau menetap jauh dari orang yang tinggal menetap yang jauh dari negaranya. Nah, itu juga bisa untuk berbagai kepentingan, misalnya misi perdamaian, bekerja atau belajar. Nah, Rafael Strijk ini bisa digolongkan sebagai misi apa? Ya, bekerja dinaturalisasi untuk bekerja sebagai pemain sepak bola yang membela timnas Indonesia. Lalu dalam konteks pasca kolonialisme ini, diaspora juga dipandang sebagai fenomena migrasi dan perpindahan penduduk secara paksa atau sukarela yang meninggalkan bekas-bekas kolonialisme, seperti perpindahan penduduk akibat kolonialisme yang menciptakan pergolakan identitas dan budaya di tempat-tempat baru. Jadi secara tidak langsung diaspora ini ya tidak meninggalkan identitasnya, baik identitas di negara sebelumnya maupun identitas baru yang disandangnya di negara di mana dia menetap. Baik, yang selanjutnya, yang terakhir, sebenarnya subaltern ini ada dua poin lagi, yaitu subaltern itu ada pemarginalan sama stereotip yang sudah kita bersama-sama bicarakan tadi ya, tentang stereotip terutama pelabelan. Jadi subaltern sendiri itu adalah kelompok masyarakat yang tidak mempunyai hak suara, yang terpinggirkan, tertindas dan berada di luar struktur kekuasaan, terutama kekuasaan kolonial ya pada saat itu. Kelompok itu tidak memiliki suara untuk disuarakan, tidak punya aspirasi untuk menyuarakan suaranya sendiri. Nah, kelompok ini bisa terjadi pada kaum perempuan di era kolonialisme. Lalu juga ada petani dan masyarakat adat. Jadi istilah subaltern ini pertama kali diperkenalkan oleh pemikir dari Marxisme yaitu Antonio Gramsci ya, kita tahu. Kemudian dikembangkan oleh Gayatri Spivak dan sebagainya. Gayatri Spivak ini sangat menyoroti bahwasannya kasta Dalit. Kita tahu sendiri kasta Dalit yang ada di India itu tidak memiliki suara. Lalu juga kalau dalam film atau novel Bumi Manusia kita tahu Nyai Ontosoroh
yang tidak mempunyai hak di depan hukum, tidak diakui sebagai istri sah dari Tuan Melema, dan juga tidak mempunyai akses di pengadilan. Lalu ada stereotip. Sudah jelas bahwasanya stereotip itu adalah bentuk pelabelan, atau bisa juga sebagai apa ya, yaitu yang diciptakan oleh penjajah untuk membenarkan atau menjustifikasi dominasi mereka. Mereka sendiri yang membuat label ya untuk kekuasaan mereka sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang stereotip ini bisa melahirkan atau menciptakan superioritas dari negara penjajah ya, terutama negara-negara barat yang menganggap Eropa itu lebih maju, lebih beradab, sementara pribumi digambarkan atau dilabeli sebagai orang yang primitif, terbelakang, terpinggirkan tadi. Lalu juga bisa stereotip sekarang bisa juga kita lihat dari film atau novel Bumi Manusia tadi, Nyai Ontosoro sebagai gundik ya, dilabeli sebagai gundik. Setelah kita berbicara mengenai banyak sekali teori-teori atau kata kunci dari teori pasca kolonialisme, kita mencoba untuk membedahnya satu persatu dengan cara menganalisis, karena nanti saya akan memberikan tugas untuk teman-teman semuanya untuk menganalisis karya sastra. Nanti akan saya jelaskan. Yang pertama ini saya ada contoh untuk narasi dari relasi kuasa. Saya menggunakan narasi-narasi ini dari kutipan cerpen Batavia yang tak sesuai rencana Lucretia. Jadi nanti teman-teman jika ingin membacanya sudah saya taruh linknya di PPT yang sudah saya upload di Hebat. Jadi kita sama-sama membedah satu persatu ya. Jadi ini adalah Lucretia yang merupakan orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia, yang Lucretia ini memiliki pemikiran bahwa orang-orang pribumi, orang-orang bumi putra itu, orang-orang Indonesia itu orang-orang yang masih di bawahnya ya, kasta terbawah lah menurut Lucretia ini. Jadi Lucretia menganggap dirinya sebagai orang yang superior. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dari narasi yang pertama, Lucretia membayar beberapa keping gulden yang membuat Sais itu keheranan dan kegirangan dan membungkuk beberapa kali di belakangnya. Lucretia menyukai sensasi ketika orang menghamba kepadanya, dan seharusnya Bastian pun seperti itu. Nah, bahwasanya Lucretia ini dari diksi-diksinya sudah terlihat dia sangat suka melihat orang yang membungkuk, menghamba-hambakan dia sebagai orang yang menurut dia kelas atas, karena juga dengan suaminya Bastian, orang-orang Eropa yang membuat pribumi seperti Sais itu tidak mempunyai hak apapun. Baik, narasi selanjutnya. Sebetulnya Lucretia tidak ingin terlalu akrab dengan Satya. Baginya Satya tetaplah kaum budak yang tidak sejajar dengannya. Namun sebagai penganut kasih Kristus, tentu ia harus berbelas kasih kepada kaum rendahan, dan sudah sepatutnya Satya bersyukur karena Lucretia sudi berbincang dengannya. Sudah jelas bahwasannya si Lucretia itu menganggap Satya orang pribumi sebagai kaum rendahan, kaum budak yang tidak sejajar dengan orang-orang Eropa. Nah, itu kan menciptakan relasi kuasa antara kalau dalam kolonialisme antara penjajah dan juga terjajah, ini antara tuan dan juga bawahannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Orang-orang Eropa dengan orang-orang pribumi itu kan menciptakan relasi kuasa. Nah, itu tadi relasi kuasa. Jadi teman-teman bisa lebih explore lagi bagaimana nantinya untuk menganalisis dari diksi-diksi, dari pemikiran-pemikiran terkait dengan teori-teori tersebut. Nanti bisa dituliskan di dalam esai ya. Selanjutnya ada orientalisme. Dari teori orientalisme saya baca terlebih dahulu. Toh ia tak pernah tahu apakah di setiap ucapan si pribumi itu akan disertai embusan udara yang syarat kuman tuberkulosis. Membayangkan itu Lucretia bergidik. Batavia memang kubangan penyakit. Seharusnya para pribumi itu bersyukur ketika Belanda datang ke bumi mereka dan membawa peradaban modern dan menyelamatkan mereka dari gempuran penyakit mematikan. Jika tidak, tentu mereka sudah habis dibabat wabah karena hanya mengobati sakitnya dengan dedaunan dan kembang setaman. Nah, itu adalah kutipan-kutipan dari bagaimana pemikiran-pemikiran barat
orang-orang barat, cara pandang mereka terhadap kita sebagai orang-orang timur, atau mereka melihat kita dari POV mereka itu seperti apa. Ya sudah jelas dari diksi-diksinya bahwa mungkin di Batavia ya sekarang Jakarta itu kubangan penyakit, banyak sarang penyakit, kuman-kuman. Mungkin mereka memberikan cara pandang orang-orang pribumi, orang-orang timur itu sebagai orang yang kotor, pemalas, tidak disiplin, banyak sekali kuman. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu juga yang narasi terakhir itu, kita menurut mereka orang-orang pribumi itu mengobati sakitnya hanya dengan dedaunan dan juga kembang setaman. Dia masih menggunakan cara-cara tradisional dengan bahan-bahan alami, bahan-bahan dari alam ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu menurut mereka masih dianggap tradisional, masih primitif juga, dan masih belum menyentuh dunia kedokteran modern. Karena kita masih menggunakan obat-obatan dari dedaunan, dari jamu-jamu, ramuan-ramuan dan sebagainya. Nah, itu cara pandang barat terhadap timur, yaitu masuk ke teori orientalisme. Oke, selanjutnya adalah ini bentuk karya sastra dengan teori pasca kolonial. Sebenarnya masih banyak lagi karya-karya sastra tentang teori pasca kolonial, tapi mungkin teman-teman bisa lebih membaca-baca lagi di jurnal atau artikel-artikel lainnya mengenai apa saja sih karya-karya dengan teori pasca kolonial. Nah, saya ada 4 buku ini ya yang menjadi referensi, atau banyak sekali kita temukan teori-teori pasca kolonial dari buku-buku tersebut, terutama yang pertama kalinya adalah Bumi Manusia sebagai fondasi teori pasca kolonial, banyak sekali di situ. Lalu ada juga Max Havelaar, lalu ada Gadis Pantai, Pramudia Anantatur, dan juga novel Lamuli. Baik, sebelum saya tutup, saya ada tugas di Hebat untuk bahan evaluasi atau refleksi dari pembelajaran kita pada siang hari ini ya teman-teman. Jadi saya sudah siapkan di Hebat, sudah saya siapkan rumah untuk teman-teman mengumpulkan tugasnya. Tugasnya simpel saja, yaitu analisis salah satu karya sastra bebas, mau novel, cerpen, puisi atau bagaimana yang berlatar kolonialisme, tapi tidak berlatar kolonialisme juga tidak apa-apa. Yang penting ada teori-teori atau kata kunci yang telah saya jelaskan tadi ya. Nanti dijelaskan secara naratif ya, dalam bentuk esai, kurang lebih minimal 5 lembar, maksimal terserah dari teman-teman. Tapi nanti tiap kelompok boleh sama karya sastranya, tetapi yang tidak boleh sama adalah teori yang digunakan. Misalkan kelompok A menggunakan buku Bumi Manusia, kelompok B juga Bumi Manusia, tetapi dengan teori yang berbeda. Misalkan misalkan kelompok A dengan teori relasi kuasa, kemudian yang kelompok B dengan subaltern. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dikomunikasikan melalui komting ya. Jadi nanti kalau belum dibentuk kelompok, segera membentuk kelompok dan segera dikerjakan tugasnya. Deadline-nya minggu depan. Sudah saya setting di Hebat. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan perkuliahan pada siang hari ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengikuti perkuliahan insya Allah secara tatap muka ya minggu depan, yang akan diajarkan oleh Bu Erika mengenai apa sih budaya-budaya kontemporer yang sekarang ini. Nah, dalam kajian budaya temanya pasti akan seru sekali ya, terutama kita bisa melihat bagaimana budaya-budaya yang sekarang ini berjalan dan berkembang. Wah, menarik sekali bukan? Ya baik, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya, atas kesediaan teman-teman untuk menonton video ini ya, walaupun kita secara daring mendengarkan saya. Terima kasih sekali, dan perkuliahan saya tutup. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.